Kisah berawal dari segerombolan orang yang sedang berajab-ajab. Sambil mendengarkan musik DJ, kemudian sang DJ menyuruh krunya untuk memakai gas yang lebih besar. Krunya mengingatkan kalau terlalu besar takut gasnya meledak. Tapi sang DJ tidak mau tahu dan tetap memaksa agar semburan apinya lebih meriah. Dan lebih membakar semangat orang-orang yang sedang teler. Tapi tiba-tiba gasnya pun meledak, yang ternyata di tabung gas itu sudah dipasangi bom. Dan inilah si pelaku sekaligus tokoh utama kita, Mike. Dia berprofesi sebagai pembunuh bayaran, dan setelah melancarkan aksinya, ia akan berpindah tempat. Tentu dengan menggunakan identitas palsu, supaya keberadaannya tidak mudah dilacak oleh polisi. Setelah Mike membunuh di London, ia kemudian kabur ke Malta. Setibanya di apartemen, Mike akan menenggak bir yang dingin sambil menikmati pemandangan indah di tepi laut, sembari melihat transferan yang masuk ke rekeningnya. Upah sebagai pembunuh bayaran dan saldonya terus bertambah banyak. Tapi di saat dia masuk, tiba-tiba Mike diajar oleh wanita bercadar. Mike yang memang berprofesi sebagai pembunuh tidak akan kaget kalau tiba-tiba ada yang menyerangnya. Dan baku hantam pun terjadi. Ternyata kemampuan bela diri wanita itu melebihi Mike, hingga berhasil memporak-porandakan apartemennya. Dan saat ia mengenai televisi yang baru kredit di Kolombia, Mike memohon untuk berhenti menyerangnya karena takut TV-nya rusak. Tapi si wanita tersebut tidak peduli dan terus menyerangnya, hingga Mike tumbang dan akhirnya Mike mengucapkan kata passwordnya Flamingo. Dan si wanita itu berhenti menyerang. Ternyata wanita itu bernama Xiaolin, dan ia memang diperkerjakan Mike untuk menyerangnya secara tiba-tiba, kapanpun, dimanapun. Hal ini ia lakukan untuk melatih kewaspadaannya setelah selesai bekerja membunuh orang dari berbagai latar belakang. Karena dengan profesi sebagai pembunuh bayaran, tentu ancaman akan datang setiap saat. Dan setelah mendapatkan bayaran, Xiaolin pun pergi. Aduh, kok ada yang memperkerjakan orang suruh mukulin kita, kemudian kita yang bayar. Walaupun Mike banyak duit, akan tetapi Mike tetap jomblo dikarenakan tidak ada yang mau jadi pasangannya setelah tahu kalau profesinya tukang bunuh orang. Malam hari Mike melihat Fred, teman sesama pembunuh waktu di London, yang sedang dipukuli, tapi kemudian Fred membakar orang itu dengan senjata rahasia yang keluar dari tangannya. Tapi di saat Fred akan menggunakannya lagi, alatnya macet dan Mike langsung menolongnya. Mike kemudian menanyakan kepada Fred, kenapa dia bisa ada di Malta? Fred menjawab, tujuannya ke sini adalah ingin menemui gadis impiannya yang baru dikenal lewat Facebook. Namanya Lilo. Mike mengatakan jangan mudah percaya dengan orang yang baru dikenalnya lewat FB. Itu pasti penipuan dan ujungnya minta duit. Kemudian mereka berdua pergi setelah mendengar sirene mobil polisi karena takut mereka dicurigai. Sesampainya di apartemen, Mike menunjukkan fasilitas di apartemennya. Tapi saat Mike membuka koleksi jasnya, tiba-tiba Xiaolin menyerangnya. Mike yang tidak menyangka terkena tendangan dan akhirnya mejanya pun pecah lagi. Melihat keributan, Fred menghampiri Mike. Alhasil Fred juga terkena pukulan Xiaolin. Merasa momennya tidak tepat karena ada tamu, kemudian Mike mengucapkan passwordnya untuk menghentikan serangan Xiaolin. Fred yang belum tahu pun menanyakan kepada Mike apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian Mike mengenalkan Fred pada Xiaolin. Mike kemudian menawarkan Fred untuk menginap di apartemennya untuk malam ini. Tapi Fred mengatakan kalau ia akan lama tinggal di sini karena Fred sedang mencari gadis impiannya. Ternyata Fred sudah mentransfer Lilo sebesar $50.000. Mike berkata, bodoh kamu Fred, kamu ditipu. Bisa-bisanya kamu percaya begitu saja. Fred meminta gabung dengan pekerjaan Mike di Malta supaya ia dapat tempat tinggal di sini, tapi Mike tidak mengiyakannya.
Scene lain memperlihatkan Mike sedang mengawasi target seorang kakek tua yang akan dibunuhnya. Kemudian dari kejauhan, Fred yang memang ahli menggunakan alat-alat canggih berhasil meretas sistem keamanan rumah kakek tersebut. Dan kakek itu pun terbunuh layaknya sebuah kecelakaan. Kemudian Mike memfotonya dan seperti biasa mengirim foto tersebut pada kliennya untuk mendapatkan bayaran. Dan mereka berdua merayakan keberhasilannya dengan meminum bir di sebuah kafe. Fred pun meminta lagi supaya ia diizinkan tinggal bersama Mike. Mike yang awalnya menolak tapi tidak tega setelah melihat wajah polos Fred. Dan Mike akhirnya mengizinkan Fred tinggal bersamanya dengan syarat tidak memberitahu Big Roy, senior mereka. Kemudian dengan bantuan Fred, Mike melakukan aksinya lagi sebagai pembunuh bayaran. Fred menyamar sebagai seorang wanita yang merayu target. Dan Mike menjatuhkan tangga tepat di kepalanya sehingga seolah-olah itu sebuah kecelakaan. Seiring berjalannya waktu, bisnis mereka berdua semakin sukses dan semakin banyak orderan pembunuhan. Kemudian mereka berdua membuat markas, tepatnya rumah jagal alias rumah pembunuhan, yang di situ dirancang berbagai alat yang akan mematikan targetnya selayaknya sebuah kecelakaan. Tapi namanya buatan manusia, alat-alat yang diciptakan Fred terkadang sering mengalami error alias tidak berfungsi dan sempat mencelakakan dirinya. Kemudian Fred mendapati ada orderan masuk di HP-nya. Tapi setelah Mike melihatnya, Mike menyuruh Fred untuk menolak job itu. Akan tetapi karena bayarannya sangat besar, Fred sayang untuk melepaskannya. Kemudian Mike menegaskan bahwa target pembunuhan itu adalah Dante, anak mafia yang namanya Nyonya Susi. Nyonya Susi ini adalah bos mafia kaya raya, licik dan kejam. Dan bagi siapa yang membunuh anaknya tentu akan dikejar-kejar pembunuh bayaran di seluruh dunia. I was just wondering, was Crown back in? Di tempat lain, scene memperlihatkan seorang pria yang sedang mengangkat telepon tiba-tiba mendapati atapnya runtuh dan bak mandi menimpanya hingga tewas. Ternyata itu adalah ulah Mike dan Fred. Tapi kemudian mereka berdua ditangkap anak buahnya Nyonya Susi. Dan anak buah Nyonya Susi memukuli Mike. Tapi Mike yang sudah terbiasa merasakan dibanting oleh Shaolin saat ditinju, tidak merasakan sakit saat ditinju anak buahnya Nyonya Susi. Malah menghina dengan mengatakan pukulannya kayak anak Teletubbies. Dan kemudian Nyonya Susi datang. Ternyata terungkap bahwa pria yang mati tertimpa bak mandi adalah pancingan dari Nyonya Susi agar bisa mendapatkan Mike dan Fred. Kemudian Nyonya Susi memperkenalkan anaknya Dante pada Mike. Tujuan Nyonya Susi mendatangkan Mike adalah ingin menjadikan Mike pengawal Dante. Karena akhir-akhir ini Dante sedang diburu oleh para pembunuh bayaran. Tentu saja Mike menolak. Masa pembunuh profesional disuruh jagain anak yang terlihat idiot? Tapi Nyonya Susi mengancam akan membunuh Fred, teman Mike, jika ia tidak mau menerima perintahnya. Mike yang merasa tidak punya siapa-siapa lagi selain Fred temannya, akhirnya setuju. Kemudian Mike dilempar di suatu tempat. Mike yang merasa penat memutuskan untuk minum-minum di bar. Saat memasuki bar, Mike dikejutkan dengan adanya Big Ray, di mana Big Ray adalah seniornya di dunia bunuh-membunuh. Akan tetapi, berkat reputasi Mike yang bagus, nama Big Ray menjadi tidak laku di dunia pembunuh bayaran. Tentu saja itu membuat hubungan Mike dan Big Ray tidak baik-baik saja. Big Ray terlihat sentimen dengan Mike karena menganggap Mike merebut lahan penghasilannya. Di sini Big Ray berniat mengambil job sebagai pembunuh Dante, anak Nyonya Susi. Kemudian Mike melarang Big Ray mengambil job itu karena jika Dante terbunuh, tentu Fred juga akan mati. Bagaimanapun mereka bertiga dulunya pernah satu tim. Tapi Big Ray tetap bersikeras dengan alasan bila ia membunuh Dante, hasil bayarannya bisa cukup untuk dana pensiun. Dari dunia pembunuh bayaran, Big Ray menambahkan urusan duit tidak mengenal teman. Kemudian Big Ray mendapat informasi kalau Dante anak Nyonya Susi dipasangi pelacak, sehingga akan sangat mudah menemukan anak itu. Mendengar itu, Mike segera pergi ke lokasi Dante berniat melindunginya. Point out the way. Turn the music off. Get him off the stage. Come on. Classic. One of a kind. Be your fucking ass. What the fuck are you on? Di sebuah kafe milik orang tuanya, Dante yang bermimpi menjadi penyanyi pop superstar sedang bernyanyi di hadapan tamu-tamunya yang tentu suaranya sangat tidak enak didengar. Sampai di situ, Mike segera menyuruh melepas alat pelacaknya yang ada di jam tangan Dante. Dante yang merasa jam tangan itu adalah pemberian ibunya, tidak terima jamnya dilepas dan kemudian menelannya.
tiba-tiba terdengar suara tembakan. Salah satu pengawal Dante tewas. Para pengawal Dante segera bersiap menembak orang tersebut. Tapi tiba-tiba mereka dilempar bom. Dan inilah dia salah satu pembunuh bayaran kelas dunia bernama Freya. Dengan julukan Sang Malaikat Maut. Ia direkrut Johannesburg dan dilatih oleh Interpol. Freya pun langsung menyerang para pengawal Dante dan segera dapat melumpuhkannya. Sehingga Mike pun keluar melawan Freya. Sure wasn't it? Been a while. I've always respected you. Oh, that dirty politician from me. Ternyata sesama pembunuh bayaran, mereka sudah saling mengenal. Tak lupa Freya mengucapkan salam hormat untuk Mike. Freya mengatakan ia harus membunuh Dante supaya rekeningnya bisa terisi $9 juta. Sebagai profesional, Mike mengingatkan Freya untuk pergi. Courtesy. Tapi Freya tidak mau dan pertarungan pun berlanjut. Really nice seeing you again. Mike punya kesempatan menembak Freya, tapi itu tidak dilakukan dan memberi kesempatan untuk Freya pergi. Tapi Freya tidak menyerah. Akhirnya Freya hampir bisa membunuh Dante. Tapi tiba-tiba Mike menusuk kepalanya sampai darahnya muncrat di muka Dante. Kemudian Nyonya Susi menelpon Mike dan menanyakan keadaan Dante. Mike menjawab, anakmu ini bodoh sekali. Masa dia menelan arloji pelacak? Tentu di mana Dante berada akan mudah ditemukan pembunuh bayaran. Dan anak Nyonya Susi ini idiot, kelakuannya sangat merepotkan. Nyonya Susi tidak mau tahu. Apapun yang terjadi, Mike harus melindungi anaknya. Kemudian Mike menjejali Dante dengan obat pencuci perut supaya ia bisa segera mengeluarkan pelacak itu dari tubuhnya. Mike membawa Dante ke suatu tempat. Lagi-lagi Mike diserang pembunuh bayaran. Ia bernama Yendi. This, Anna, he sells himself essentially. Is Freya positive? Nice to be. Yendi menyebut dirinya vampir pemarah yang padahal dirinya hanya tukang daging. I'm done with you. Mike mencoba membawa Dante kabur dari tempat itu dengan memanjat tembok, tapi Yendi terus menyerangnya. Dante terus berteriak memanggil ibunya. Kemudian Mike menyembunyikan Dante agar Mike bisa leluasa melawan Yendi si vampir. What, me or you? Akhirnya Mike bisa menggorok leher Yendi dan film pun bersambung.